Jadi, ada seorang detektif muda yang waktu itu melakukan presentasi di sebuah ruangan serbaguna yang ada di dalam hotel. Ternyata ya, detektif muda ini sedang mempresentasikan sebuah kasus di depan member dari perkumpulan ahli detektif yang udah terkenal bisa banget memecahkan kasus secara misterius. Dan hanya dengan dua pertanyaan, member dari perkumpulan ahli detektif ini bisa memecahkan kasus yang selama 14 tahun terakhir menjadi dingin. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel super keren dan nyaman ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 3 Februari tahun 1984, ada seorang wanita mengendarai mobilnya untuk pergi menuju ke restoran tempat dia bekerja yang lokasinya ada di Pennsylvania, negara Amerika Serikat. Wanita ini bernama Terry Lynn Brooks, berusia 25 tahun dan dia bekerja sebagai asisten manajer di sebuah restoran cepat saji bernama Roy Rogers. Terry dikenal sebagai wanita cantik berambut pirang, senyuman manis, pintar, baik hati, dan selalu mempunyai semangat yang tinggi dalam kehidupan. Pada saat dia masih kuliah, dia sering tuh bekerja part-time sebagai waitress di berbagai macam restoran lokal. Dan begitu lulus dari University of Maryland dengan gelar manajemen SDM, dia memfokuskan hidupnya untuk memanjat tangga karir di bidang F&B. Sambil mengendarai mobilnya, Terry agak sedikit bengong atau termenung, tapi juga bad mood karena ada banyak banget drama atau kejadian dalam hidupnya. Jadi sebelum bekerja di restoran Roy Rogers, Terry pernah bekerja dan memanjat karir di sebuah restoran Italia. Dia yang tadinya masuk sebagai waitress, naik pangkat sampai ujung-ujungnya diangkat menjadi manajer. Pas udah jadi manajer, ada nih tukang masak yang baru masuk bernama Albert Scott, berusia 22 tahun yang otomatis berkenalan dengan Terry secara dia kan manajer restorannya. Albert diketahui mempunyai kepribadian yang unik karena dia punya passion yang kuat banget perihal kuliner Italia. Jadinya dia tegas, galak, dan brutal banget lah kalau lagi ada di dalam dapur. Tapi kalau lagi ada di luar dapur, dia berbanding terbalik nih. Albert bakalan bertingkah laku lemah lembut, rada kemayu, perhatian, gentleman, dan orangnya nurutan. Nah, setelah beberapa minggu kenalan, mereka berdua sepertinya saling tertarik dan ujung-ujungnya Albert dan Terry berpacaran. Dan setelah 3 bulan berpacaran, Albert tiba-tiba aja bertekuk lutut, menyodorkan cincin, dan mengajak Terry untuk menikah. Dikarenakan Terry juga cinta banget dengan Albert, dia waktu itu bilang iya, dan resmilah mereka yang tadinya berpacaran sekarang menjadi bertunangan. Waktu itu mereka berdua merencanakan pernikahannya agar dilakukan pada bulan Juli, beberapa bulan lagi. Mereka berdua lalu bersemangat nih bekerja lebih keras untuk mempersiapkan dana pernikahan dan juga menabung untuk bisa honeymoon ke Hawaii. Walaupun begitu, masih sambil menyetir mobilnya, Terry akhir-akhir ini muncul sebuah pemikiran untuk menunda atau bahkan membatalkan pernikahannya dengan Albert. Jadi pada saat Terry dan Albert masih bekerja bareng di restoran Italia, mereka tuh saling sayang lah. Dunia bagaikan milik mereka berdua. Tapi entah kenapa ya, menurut Terry, kehidupan dia kayak berjalan terlalu cepat. Dia baru aja pacaran dengan Albert selama 3 bulan. Dan pas diajakin nikah, tiba-tiba keceplosan bilang iya. Terry emang beneran sayang dan mau diajak menikah dengan Albert, tapi apa nggak kecepetan banget nih? Terus juga hari pernikahannya itu tinggal 5 bulan lagi, sedangkan dia dan Albert itu lagi sama-sama sibuk dengan karirnya. Jadinya belum ada sama sekali persiapan apapun yang mereka lakukan selain nabung duit. Selain itu juga, ketika Terry pindah kerja menuju ke Roy Rogers, Albert berubah menjadi orang yang rada posesif. Albert sering banget tuh nungguin Terry di restoran Roy Rogers sampai selesai bekerja demi bisa pulang bareng. Terry rada risih karena jadinya dia kerja sambil ditungguin nih, berasa jadi diburu-buruin kerjanya. Walaupun begitu, Albert memberikan pembelaan. Dia sengaja nungguin Terry bukan hanya demi bisa pulang bareng, tapi juga demi menjaga Terry. Jadi, Terry sering banget tuh dapat shift kerja siang, yang artinya dia masuk siang lalu pulangnya tengah malam. Selain itu juga, cabang restoran tempat Terry bekerja itu dekat dengan jalan tol yang kebanyakan pengunjungnya adalah supir truk, supir bus, dan orang-orang yang
relatif mudah kabur kalau nekat jahat. Nah, Albert sengaja tuh nungguin Terry sampai selesai bekerja karena dia nggak mau Terry pulang tengah malam sendirian. Albert cuman pengen memastikan nggak ada hal buruk yang bakalan terjadi. Tapi tetap aja, walaupun paham niatnya Albert itu sebenarnya baik, Terry merasa nggak enakan, risih, diposesifin, dan diburu-buruin pas dijagain sama Albert. Di sisi lain, selain ada keraguan di hatinya Terry, ada juga drama dari tempat kerjanya di restoran Roy Rogers. Jadi ada nih salah satu karyawan di restoran Roy Rogers bernama Steve Daly, berusia sekitaran 23 tahun, yang diketahui orangnya itu sering bolos kerja, ngeyelan, bau rokok, dan gak nurutan. Sekedar info aja, di beberapa restoran ada semacam peraturan yang karyawannya itu tidak diperbolehkan merokok sebelum shift kerja atau pas jam istirahat. Salah satu alasannya adalah kalau merokok sebelum shift kerja atau pas jam istirahat, baunya itu bakalan nempel di baju dan nantinya bakalan mengganggu dapur, pelanggan, dan dipandang tidak profesional. Dikarenakan hal tersebut, Terry jadinya berselisih nih dengan Steve, dan Steve pun juga nggak seneng dengan Terry. Puncak perselisihan ini adalah Steve tiba-tiba aja marah banget tanpa alasan yang jelas, maki-maki menggunakan kata-kata kasar, bahkan juga bertindak agresif kepada Terry. Terry nggak terima dong, dia waktu itu melaporkan kelakuannya Steve kepada atasannya. Alhasil, dikarenakan Steve dianggap sudah keterlaluan, atasannya langsung memecat Steve dan memintanya untuk segera cabut dari restoran. Walaupun begitu, Steve nggak benar-benar pergi setelah dipecat. Dia malah jadi rajin datang ke restoran, tapi sebagai pelanggan. Dan setiap kali dia datang, Steve bakal membuat keonaran, sengaja berantakin meja makan dan mencari alasan untuk membuat komplain yang ditunjukkan secara spesifik untuk Terry. Nah, dikarenakan Steve datang sebagai pelanggan, Terry kesel karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa terima aja tuh komplainan yang gak jelas dari Steve ini. Selain itu juga, belakangan ini pada saat Terry melakukan pembukuan, dia sering menghitung dan melihat kalau di salah satu mesin kasir restoran sering kekurangan duit. Sering nih ya, pas Terry selesai melakukan pembukuan, hasilnya itu kayak minus sekitaran $40 atau sekitaran Rp25.000 di tahun 1980-an. Kalau di tahun 2026 itu sekitaran Rp700.000. Terry waktu itu berpikir ada maling nih di restoran, dan karena yang hilang adalah uang, Terry curiga sama salah satu karyawan yang bernama Barb, berusia sekitaran 23 tahun yang ditugaskan sebagai kasir. Cuman Terry nggak punya bukti kalau Barb yang mengambil duit kasir. Dia juga nggak mau asal tuduh karena bisa jadi timbul masalah yang baru. Maka dari itu, Terry kumpulin nih semua karyawannya, termasuk juga Barb, buat membicarakan masalah duit yang hilang. Ajaibnya, beberapa hari setelah pembicaraan duit, tiba-tiba aja Terry menemukan amplop putih tergeletak di meja kerjanya. Pas amplopnya ini dibuka, ternyata isinya adalah duit yang jumlahnya itu pas banget dengan selisih minus yang hilang. Di satu sisi, Terry merasa lega karena duitnya balik, pembukuannya lancar dan jumlahnya udah sesuai nih. Tapi di satu sisi lain, Terry rada-rada sus sama karyawannya sendiri karena dengan amplop ini terbukti emang bener ada maling, dan untungnya malingnya mau balikin duitnya, tapi nggak tahu malingnya itu siapa. Nah, dikarenakan semua hal tadi, mulai dari drama percintaan dan drama pekerjaan, pada saat Terry di mobil OTW menuju restoran tempat kerjanya, moodnya dia rada-rada bad mood. Sampai Terry akhirnya tiba nih di restoran Roy Rogers. Dia waktu itu parkirin mobilnya dan bekerja seperti biasa. Sekitaran jam 10 malam, Terry melihat tuh ke arah pintu depan restoran. Biasanya jam segini Albert itu bakalan datang, ngajak pulang bareng atau enggak nungguin Terry pulang. Pas dilihat, tumben-tumbenan Albert belum datang. Dikarenakan hal tersebut, Terry nelpon tuh rumahnya Albert. Waktu itu, Terry bilang, "Sayang, malam ini aku lembur ya, soalnya ada kerjaan yang nanggung. Kamu nggak usah ya nungguin atau jemput aku. Di restoran masih ada 2 orang karyawan lainnya. Aku nggak sendirian." Albert waktu itu menjawab, "Oke sayang, jangan terlalu malam ya. Kebetulan aku besok ada shift pagi, jadinya nggak bisa nemenin atau jemput kamu pulang. Semangat lemburnya dan tetap selalu berhati-hati." Setelah menutup teleponnya, Terry mulai lanjut kerja lagi nih. Dan kali ini dia bisa fokus penuh karena gak ada Albert yang nungguin. Selain itu juga, Terry merasa aman-aman aja karena masih ada 2 orang karyawan lain yang kita sebut saja sebagai Fulana dan Fulano yang nemenin dia sambil beres-beres cuci-cuci di dapur. Ternyata waktu cepat berlalu.
Jam dinding udah menunjukkan pukul 1.30 pagi buta. Dirasa pekerjaannya Terry masih banyak sedangkan pekerjaannya Fulana dan Fulano sudah selesai, Terry mengizinkan tuh mereka berdua untuk pulang duluan karena lagi-lagi dia nggak mau kerja sambil ditungguin orang. Pada tanggal 4 Februari tahun 1984, sekitaran jam 7 pagi, Albert waktu itu keluar rumah dan OTW nih menuju restoran Italia tempat dia bekerja. Kebetulan ya, Albert dan Terry rumahnya tuh masih sekitaran atau satu komplek lah, deket lah. Jadinya tiap kali mau berangkat, Albert sering tuh sekedar lewat rumahnya Terry. Pas lewat ini, Albert notice kalau di carport rumahnya Terry tidak kelihatan mobilnya Terry. Albert bingung dong, mobilnya Terry kemana? Apakah dia sudah keluar rumah duluan? Apakah dia sudah berangkat kerja lagi? Atau jangan-jangan dia belum pulang semalaman? Albert menghentikan tuh mobilnya persis di depan rumah Terry. Dia turun dari mobilnya lalu ketok-ketok pintu rumahnya Terry. Pas itu yang membuka pintu rumahnya Terry adalah bapak ibunya Terry. Di momen ini Albert bertanya, "Punten om, tante, apakah Terry sudah pulang ke rumah? Kok saya lihat mobilnya nggak ada ya?" Mereka berdua waktu itu menjawab, "Lah, dia belum pulang. Kita nggak tahu soalnya dia kan biasa pulang tengah malam atau pagi buta pas kita udah tidur." Orang tuanya Terry menjelaskan kalau mereka dan Terry itu punya jam tidur dan bangun yang jauh berbeda. Jadinya walaupun mereka serumah, mereka tuh jarang ketemuan. Pas ini demi memastikan keberadaannya Terry, Albert dan orang tuanya Terry sama-sama tuh ngecek kamarnya Terry. Dan ternyata tidak ada tuh tanda-tanda keberadaannya Terry. Mereka berkeyakinan kalau Terry berarti semalaman belum pulang ke rumah nih. Ya udah deh, di momen itu juga orang tuanya Terry langsung menelpon pihak restoran Roy Rogers. Dan di momen inilah mereka menemukan jawaban yang mengejutkan sekaligus juga menyedihkan. 1 jam sebelum orang tua Terry dan Albert menelpon, ada seorang manajer shift pagi yang mau masuk ke restoran Roy Rogers. Pas sudah sampai di depan pintu, manajer ini notice dengan satu hal aneh. Beliau waktu itu heran karena pintu depan restorannya kok nggak terkunci. Seharusnya orang terakhir yang kerja pada shift malam mengunci pintu restoran di momen mereka pulang. Pas ini manajernya berpikiran ada dua kemungkinan nih. Bisa jadi karyawannya ada yang masuk lebih pagi daripada dia atau shift malam kemarin kelupaan kunci pintu. Ya udah deh, manajernya waktu itu masuk ke restoran dan berekspektasi kalau di dalam restoran bakalan bertemu dengan salah satu karyawannya. Dan ternyata bener banget, manajernya waktu itu bertemu dengan salah satu karyawannya yaitu Terry. Tapi dia terkapar di lantai dapur, bersimbah darah, mukanya tertutup sama plastik dengan pisau tertusuk di lehernya. Gak lama kemudian, restoran Rogers mendadak menjadi rame di pagi hari. Sayangnya, kebanyakan pengunjungnya bukanlah pelanggan yang ingin makan, melainkan polisi yang ingin memeriksa TKP. Pas itu, detektif yang ditugaskan untuk memimpin investigasi kasus pembunuhan ini kita sebut saja sebagai detektif Fulani. Pada saat dia sampai di TKP, dia melihat Terry lagi telentang di atas lantai dapur dan kelihatan banget ada jejak penganiayaannya. Terry waktu itu masih menggunakan seragam Roy Rogers tapi didobel sama mantelnya. Di sekitarannya terdapat dompet, kunci, bahkan juga 2 sepatunya terlepas dari kakinya. Dari laporan otopsi yang diketahui nanti, di lehernya Terry terdapat luka sobek yang sangat parah yang diakibatkan oleh pisau yang masih juga tertancap di lehernya. Selain itu juga ada tanda pencekikan dan juga cedera akibat benturan benda tumpul di kepalanya. Walaupun begitu, hal yang membuat Terry meninggal bukanlah luka tusukan di tubuh ataupun di lehernya, melainkan plastik sampah yang membungkam seluruh kepalanya Terry. Dilihat sekilas dari kondisinya, detektif Fulani berhipotesis kalau Terry dihabisi secara brutal di momen dia mau pulang kerja. Bisa jadi ya, pas Terry mau closing, dia pakai mantelnya lalu jalan menuju ke pintu keluar. Nah, persis dia mau keluar, somehow ada pelaku yang memaksa Terry untuk masuk lagi. Di dapur ini, Terry mungkin berargumen sama pelaku, bertikai dan masih sempat melawan pelaku nih. Sayangnya, pas lagi berantem, pelaku sempat mengambil pisau yang ada di dapur restoran, menusuk Terry berkali-kali dan pada akhirnya membungkam kepalanya Terry menggunakan plastik sampah supaya dia benar-benar meninggal dunia. Pas ini detektif Fulani langsung mendadak kepikiran dengan motifnya pelaku. Kayak kenapa pelaku masuk ke restoran untuk menghabisi Terry?
pasti ada alasan yang sangat kuat dong. Ya udah deh, detektif Fulani cek tuh back office dari restoran, sebuah ruangan di mana Terry biasa mengerjakan administrasinya. Ternyata di ruangan tersebut ada sebuah brankas yang pintunya terlihat terbuka paksa, dan pas di cross check, sejumlah uang restoran telah menghilang. Diketahui ya, jumlah uang yang hilang sekitaran $2.500 atau senilai 1,6 juta pada tahun 1980-an, tapi senilai 48 juta rupiah di tahun 2026. Selain itu juga, detektif Fulani menemukan kalau pintu jendela dari drive-thru ternyata telah terbuka. Mengetahui hal ini, detektif Fulani langsung meminta tim forensik untuk mengambil sampel sidik jari di sekitaran brankas dan juga jendela drive-thru karena besar kemungkinan ada jejak sidik jari pelaku. Dari sini, detektif Fulani berhipotesis lagi, besar kemungkinan pelaku datang ke restoran untuk merampok dan pas masuk dia kepergok tuh sama Terry. Sehabis menghabisi Terry, pelaku membuka paksa brankas, mengambil uang lalu kabur melalui jendela drive-thru. Bisa dibilang motif dari pelaku adalah perampokan yang berujung pembunuhan. Setelah itu, detektif Fulani langsung melakukan rutinitasnya dalam proses investigasi, yaitu meminta keterangan dari orang-orang sekitar. Waktu itu, pihak pertama yang pertama kali dimintai keterangan adalah Fulana dan Fulano. Secara mereka adalah orang terakhir yang melihat Terry masih hidup. Dalam interviewnya, Fulana dan Fulano bercerita kalau mereka selesai bekerja itu sekitaran jam 1 pagi buta. Mereka tadinya mau pulang, tapi dikarenakan melihat Terry masih sibuk, mereka nggak enak nih kalau pulang duluan. Jadinya mereka nungguin Terry gitu. Baru deh sekitaran jam 1:30 pagi, mereka disuruh Terry untuk pulang aja. Nggak usah nungguin saya. Fulana dan Fulano awalnya nggak mau pulang karena menurut SOP, setidaknya harus ada 2 orang karyawan yang menutup restoran. Kalau mereka berdua pulang, nantinya yang menutup restoran cuman Terry sendirian dong. Walaupun begitu, Terry kayak insist meminta Fulana dan Fulano pulang aja. Tadi merasa nggak keberatan kok kalau dia yang closing dan kunci pintu restorannya sendiri. Ya udah deh, dikarenakan hal tersebut lah, Fulana dan Fulano diantri nih ke pintu depan sama Terry. Mereka berdua melihat Terry mengunci pintu dan pas kiranya aman, mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing. Pas dicek alibinya, bener banget orang tua Fulana dan Fulano bilang kalau mereka berdua udah di rumah sekitaran jam 1:30 pagi dan sesampainya di rumah mereka tidur pulas. Walaupun begitu, detektif Fulani terus menggali. Waktu itu dia bertanya, siapa sekiranya orang yang ingin menyakiti Terry? Fulana dan Fulano sempat bertukar pandangan. Mereka lalu menjawab, ada nih satu mantan karyawan yang dendam banget sama Terry. Dia adalah Steve Daly. Dari informasi yang detektif Fulani dapatkan, Steve adalah orang yang pernah berantem dengan Terry sampai-sampai muncul pertikaian fisik. Puncak dari pertikaian ini adalah Terry melaporkan ke atasannya dan Steve akhirnya langsung dipecat saat itu juga. Walaupun begitu, Steve masih sering balik tuh ke restoran sebagai pelanggan untuk mencari masalah dengan Terry. Ya udah deh, di momen itu juga ya, Steve Daly langsung dihubungi untuk dimintai keterangannya. Begitu ketemuan, detektif Fulani itu nggak langsung kasih tahu Terry udah meninggal dunia di pagi hari tadi. Sengaja dia simpan dulu nih informasi ini karena pengen tahu Steve itu tabiatnya kayak gimana. Pas ini, detektif Fulani bertanya, Steve, apakah benar kamu mempunyai masalah dengan Terry? Steve agak ragu-ragu menjawab, tapi terdengar nada kesalnya. Waktu itu dia bilang, iya, saya dari dulu emang punya masalah dengan Terry. Dia yang menyebabkan saya dipecat. Detektif Fulani langsung berasa kayak mendapatkan jackpot nih, karena Steve beneran kepancing menunjukkan tabiat aslinya. Yaudah deh, detektif Fulani langsung tanyain tuh alibinya Steve. Persisnya di sekitaran jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Karena di sekitaran waktu itulah Terry dibunuh. Steve matanya langsung melotot karena dia nggak nyangka kalau alasan kenapa dia dimintai keterangan adalah Terry dibunuh. Steve kira ini perihal permasalahan kerjanya. Tabiat Steve langsung defensif nih. Dia yang tadinya mengebu-ngebu langsung rada kicep. Nada bicaranya yang tadinya penuh kebencian, sekarang penuh dengan ketakutan. Steve waktu itu bilang kalau dia punya alibi. Tapi alibinya semi valid. Karena dia menjawab kalau Steve semalaman tidur. Maksud dari semi valid adalah ada anggota keluarganya Steve yang melihat dan mengetahui kalau dia lagi tidur. Tapi bisa jadi kan Steve diam-diam bangun tengah malam lalu pergi menuju ke restoran. Selesai meminta keterangan, detektif Fulani belum mau nih mencoret nama Steve dari daftar tersangka karena mengingat kebrutalan dari jenazahnya Terry, besar kemungkinan pelakunya adalah orang yang punya dendam kesumat seperti Steve.
Setelah meminta keterangan dari Steve, Detektif Fulani pergi nih untuk menemui tersangka kedua. Sebagaimana yang udah gue bilang ya, kalau ada pasangan ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh, seringnya pelakunya adalah pasangannya. Diketahui pasangannya Terry adalah Albert. Secara mereka udah bertunangan dan lagi berjuang mempersiapkan pernikahannya. Begitu sampai di rumahnya Albert, Detektif Fulani langsung menanyakan tuh alibinya dia. Secara dia udah tahu nih kalau Terry meninggal dunia ketika dia mampir ke rumahnya Terry. Pada saat diminta keterangan, Detektif Fulani melihat Albert kayak orang yang kecewa, terpukul, sedih, dan juga rada-rada nggak percaya kalau Terry baru aja meninggal. Albert pun bercerita kalau di malam harinya sekitaran jam 10 malam, Terry sempat menelpon Albert tuh untuk meminta nggak usah ditemenin. Sebagaimana yang udah gue ceritain, Albert sering tuh nungguin dan jemput pulang Terry di sekitaran jam 10 malam karena dia nggak pengen hal buruk terjadi kepada Terry. Hal ini sempat menjadi inti masalah dalam hubungan di antara mereka berdua karena Terry merasa diposesifin sama Albert dan juga risih kalau pas lagi kerja dia ditungguin, kayak berasa diburu-buruin. Ya udah deh, dikarenakan hal tersebut, Albert akhirnya mengalah dan mulai tuh gak sering menjemput Terry ketika dia lagi kerja sampai tengah malam. Dan kebetulan juga pada paginya Albert ada shift nih, jadinya dia gak mau maksain untuk jemput Terry pulang. Ternyata pas lagi gak dijemput sama Albert, hal buruk malah beneran terjadian sama Terry. Jadinya Albert merasa menyesal dan bersalah. Kayak tahu gitu kan, Albert kekeh aja jemput Terry pulang. Biarinlah dibilang posesif. Yang penting Terry selamat. Pas ini Detektif Fulani nanya, apa yang kamu lakukan dari jam 10 sampai jam 6 pagi? Albert waktu itu menjawab, tidur. Sama halnya dengan alibinya Steve, alibinya Albert terbilang semi valid karena ibunya Albert melihat dan mengetahui kalau sehabis teleponan dengan Terry, dia beneran langsung tidur. Tapi bisa jadi kan dia pura-pura tidur dan begitu tengah malam dia langsung OTW menuju ke restoran. Walaupun begitu, yang mengganjal di pikirannya Detektif Fulani adalah motifnya Albert yang terbilang gak ada. Albert mengakui kalau semenjak Terry pindah kerja, mereka jadi jarang ketemuan, sering berantem, dan tidak semesra dulu pas mereka berdua masih bekerja bareng di restoran Italia. Tapi permasalahan di antara mereka terbilang remeh, kayak Albert terlalu posesif, Terry selalu sibuk kerja, dan debat persiapan pernikahan, dan lain sebagainya. Hal ini juga terverifikasi sama kedua orang tuanya Terry. Mereka bilang kalau hubungannya Terry dan Albert terbilang baik-baik aja. Terkadang mereka adem ayem, terkadang juga berantem. Normal lah. Selesai meminta keterangan, Detektif Fulani belum mau nih mencoret nama Albert dari daftar tersangka karena cinta itu bisa membuat orang jadi gila. Bisa jadi ada permasalahan di antara hubungan mereka yang tidak diketahui banyak orang. Setelah meminta keterangan dari Albert, Detektif Fulani pergi nih mencari tersangka ketiga dan keempat. Jadi pada saat mencari informasi lebih lanjut ke saksi mata di sekitaran restoran, Detektif Fulani menemukan info perihal Freezer Bandit. Diketahui ya, beberapa bulan sebelum Terry ditemukan meninggal dunia, pernah ada beberapa kejadian perampokan di beberapa restoran yang ada di sekitaran Roy Rogers. Modus dari Freezer Bandit itu hampir mirip seperti kasusnya Terry. Dia bakalan diam-diam masuk ke restoran, lalu menggasak uang tunai yang ada di kasir atau brankas. Tapi yang membedakannya adalah Freezer Bandit itu nggak pernah mengambil korban jiwa. Dia cuma mengincar duit aja. Sedangkan kasusnya Terry, selain uang di dalam brankas, nyawanya juga dihabisin. Terlebih lagi, Freezer Bandit ini belum ditangkap, masih jadi buronan. Maka dari itu, Detektif Fulani memasukkan dia ke daftar tersangka karena bisa jadi pada saat mau merampok restoran, dia kepergok sama Terry lalu nekat menghabisinya. Lalu tersangka keempat dari daftar Detektif Fulani adalah orang yang pernah mentilep uang restoran. Jadi pada saat mencari informasi internal restoran, Detektif Fulani menemukan info kalau Terry pernah curcol gitu sama semua karyawannya dan bilang kalau hasil dari pembukuan uang restorannya itu sempat pernah minus. Terry sempat curiga tuh sama salah satu karyawan yang bernama Barb yang bekerja sebagai kasir. Tapi sebagaimana yang gue ceritain, ketika Terry membriefing situasi perihal maling duit ini ke semua karyawannya, besoknya dia mendapatkan amplop tanpa nama berisi uang yang hilang. Dikarenakan Terry menganggap permasalahannya udah selesai, nggak ada investigasi lebih lanjut tuh siapa sebenarnya orang yang sempat menilep uang restoran. Walaupun begitu, Detektif Fulani belum mau nih mencoret si maling duit karena bisa jadi pada saat malingnya mau beraksi lagi, dia kepergok sama Terry lalu nekat
menghabisinya. Seiring berjalannya waktu, kasusnya Terry semakin lama semakin membuntu karena tidak ditemukan petunjuk lain dan juga keterbatasan teknologi forensik. Ingat ya, kasusnya ini kejadian pada tahun 1980-an, yang mana teknologi DNA itu masih sangat belum maju. Pihak restoran Roy Rogers waktu itu menawarkan hadiah sebesar $5.000 atau senilai 3 juta rupiah pada tahun 1980-an atau senilai 89 juta rupiah pada tahun 2026 bagi siapapun yang bisa memberikan informasi yang mengarah ke pelaku. Sayangnya, nggak ada informasi yang berguna yang masuk, yang bisa ngebuat investigasinya tuh menjadi progres. Bahkan ya, keluarganya Terry sempat meminta bantuan ahli paranormal untuk mencari petunjuk perihal kasusnya Terry. Ingat ya, pada tahun 1980-an, orang-orang itu masih percaya banget sama hal-hal gaib, termasuk juga meminta bantuan dukun untuk proses investigasi. Walaupun begitu, hasilnya sama aja. Belum ada petunjuk baru yang sekiranya signifikan. Dikarenakan hal tersebut, kasus pembunuhannya Terry berubah menjadi cold case. Pada sekitaran tahun 1998, seiring pergantian personil dan juga perkembangan teknologi, pihak kepolisian bertekad untuk meninjau kembali beberapa kasus yang belum terpecahkan. Waktu itu, salah satu kasus yang masuk untuk direview adalah kasus pembunuhan misterius dari Terry. Dikarenakan 14 tahun telah berlalu, Detektif Fulani udah pensiun nih, dan dia mewariskan kasusnya Terry ke detektif muda yang kita sebut saja Detektif Fulan. Pada saat menerima warisan ini, Detektif Fulan rada takjub karena investigasi yang pernah dilakukan sama Detektif Fulani perihal kasusnya Terry itu banyak dan detail banget. Berbagai macam catatan perihal kesaksian, kronologi, alibi, foto, sampel cairan tubuh, berita, dan lain sebagainya. Semuanya terdokumentasi secara lengkap. Tapi di satu sisi lain, Detektif Fulan rada kewalahan mereview kasusnya karena mereview kasus itu tidak semudah membaca ulang dan memastikan semuanya udah benar. Detektif Fulan mesti memahami kasusnya, mengikuti jejak investigasi, membayangkan situasinya, drama di antara korbannya tuh apa, background tersangka, dan lain sebagainya. Selain itu juga, Detektif Fulan itu mesti meminta keterangan lagi ke orang-orang yang ada di sekitaran kasusnya Terry, karena siapa tahu mereka punya petunjuk baru. Masalahnya adalah orang-orang yang ada di sekitaran Terry itu ada banyak banget. Ada daftar tersangka, keluarga, rekan kerja, dan saksi mata di sekitaran restoran. Lebih parahnya lagi adalah ini kan kejadiannya udah 14 tahun yang lalu. Pastinya orang-orang udah pada move on, pindah rumah, pindah kota, lupa, nggak punya waktu, dan lain sebagainya. Bisa dibilang, Detektif Fulan benar-benar mesti effort banget tuh meninjau ulang kasusnya Terry. Walaupun begitu, ada satu hal yang Detektif Fulani nggak punya, tapi Detektif Fulan punya, yaitu koneksi. Diketahui ya, entah bagaimana caranya, Detektif Fulan punya koneksi ke Vidocq Society. Buat yang belum tahu, Vidocq Society adalah organisasi eksklusif yang terbentuk pada tahun 1989 dan berbasis di Philadelphia, negara Amerika Serikat, yang bertujuan membantu pihak kepolisian untuk memecahkan kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Anggota dari Vidocq Society itu nggak cuma detektif atau kepolisian aja, melainkan juga lintas profesi kayak FBI, psikolog, forensik, dokter, pengacara, ilmuwan, profilers, dan lain sebagainya. Setiap bulannya mereka bakalan meeting di suatu tempat yang rahasia, lalu sehabis makan siang mereka bakalan berdiskusi, ngobrol, dan bertukar pikiran sambil juga memecahkan kasus yang sebelumnya tidak pernah terpecahkan. Ya udah deh, dikarenakan Detektif Fulan punya koneksi ke Vidocq Society, dia masuk nih, dan selama beberapa jam selanjutnya dia mempresentasikan kasusnya Terry. Dari hasil presentasinya, mereka semua menemukan satu petunjuk penting yang sempat terlewatkan karena keterbatasan teknologi, yaitu ada semacam sisa kulit di bawah kukunya Terry. Dari sini muncul dugaan kalau Terry sempat mencakar pelaku dengan sangat keras sampai-sampai sisa kulitnya itu nyangkut di bawah kukunya ketika dia lagi memberikan perlawanan. Nah, sisa kulit ini bisa dijadikan bukti yang sangat valid kalau DNA-nya berhasil dicocokkan dengan tersangka. Satu sisi, Detektif Fulan merasa lega karena kasusnya Terry sekarang progres nih. Mereka menemukan petunjuk baru nih. Tapi, satu sisi lain, Detektif Fulan merasa was-was karena ada banyak banget tersangka dan orang-orang di sekitaran kasusnya Terry. Nggak bakalan bisa kalau semua orang di sekitaran Terry itu diambil satu persatu sampel DNA-nya lalu dicocokin dengan DNA dari sisa kulit. Nah, ada nih salah satu anggota Vidocq Society yang mengajukan dua pertanyaan. Pada saat Detektif Fulan menjawab dua pertanyaan ini,
Dia langsung terdiam dan tersenyum karena ketahuan sudah siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Terry, gue mau lo coba tebak dulu nih menggunakan insting lo siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini tersangkanya ada 4. Pertama adalah Steve, pria yang diketahui memiliki konflik kerja dengan Terry yang berujung dipecat dari restoran. Kedua adalah Albert, pria yang diketahui tunangannya Terry yang dianggap terlalu posesif. Ketiga adalah maling duit, orang yang tidak diketahui siapa tapi pernah mengambil duit restoran dan entah kenapa mengembalikannya. Keempat adalah freezer bandit, orang yang diketahui melakukan aksi pencurian di beberapa restoran sekitaran Roy Rogers. Nah, gue kasih lo waktu sekitaran 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah, gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakal menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai presentasi, ada nih satu orang dari Video Society bertanya kepada detektif Fulan. Waktu itu beliau bilang, siapa sekiranya orang yang memiliki perasaan yang kuat terhadap Terry? Maksud dari pertanyaan ini adalah, sebagaimana yang udah gue ceritakan, luka di tubuhnya Terry itu brutal banget. Ada luka banyak tusukan di tubuhnya, lehernya digorok, terus juga kepalanya dibekap sama plastik. Ibarat kata nih ya, luka yang ada di tubuhnya Terry itu bisa membunuh Terry. Itu nggak cuma sekali, tapi juga 3 kali. Nah, kalau pelakunya adalah kriminal yang numpang lewat, mereka nggak bakalan melakukan penyerangan sebrutal itu karena fokusnya mereka adalah menyelesaikan tindakan kriminal secepat mungkin. Bisa dibilang jenis pembunuhan yang dialami Terry adalah crime of passion atau aksi pembunuhan yang muncul akibat perasaan, entah itu dendam, cinta, benci, marah, kecewa, dan lain sebagainya yang sangat-sangat kuat. Lalu untuk pertanyaan kedua, beliau waktu itu bilang, siapa sekiranya orang yang Terry percaya untuk masuk ke dalam restoran pada jam 1:30 pagi? Sebagaimana yang gue ceritakan, Terry waktu itu sempat insist Fulana dan Fulano untuk pulang duluan. Pas mereka beneran pulang duluan, Terry sempat mengunci pintu depan restoran. Anehnya, pada saat jenazahnya Terry ditemukan sama manajernya nih ya, pintu depannya dalam keadaan tidak terkunci. Yang artinya beberapa saat setelah mengunci pintu depan, Terry sempat mempersilahkan pelaku masuk ke dalam restoran karena dia percaya sama pelaku. Setelah mendiskusikan pertanyaan ini, detektif Fulan langsung kepikiran nih satu nama yang menjadi tersangka paling kuat. Untuk memastikannya, detektif Fulan langsung men-tracking rumah dari satu tersangka ini. Pas ini, detektif Fulan obok-obok tuh sampah dari rumah pelaku. Tujuannya dia adalah mencari satu sampah yang sekiranya masih tertempel dengan DNA-nya pelaku. Detektif Fulan waktu itu mendapatkan puntung rokok yang dia yakinin masih terdapat saliva dari pelaku. Dan begitu dites DNA-nya dengan DNA dari sisa kulit yang ditemukan di bawah jarinya Terry, hasilnya adalah cocok. Ya udah deh, detektif Fulan langsung membuka dan membangun lagi kasus pembunuhannya Terry yang sempat dingin selama 14 tahun terakhir. Pada tanggal 4 Februari tahun 1999, detektif Fulan dan juga beberapa orang dari pihak kepolisian udah tiba nih di depan rumahnya pelaku. Pelaku waktu itu langsung pengen dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut perihal kasus pembunuhannya Terry. Di ruang interogasi, pelaku awalnya membantah seluruh tuduhan yang dibeberkan sama detektif Fulan. Tapi pada saat detektif Fulan mengatakan kalau DNA-nya pelaku cocok dengan DNA yang ditemukan di bawah kukunya Terry, pelaku tidak bisa membantah lagi. Dia langsung mengakui dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada malam di tanggal 3 Februari tahun 1984, Terry bekerja seperti biasa. Dia waktu itu berada di ruangannya untuk mengurus administrasi. Sekitaran jam 10, Terry menelpon Albert untuk bilang kalau malam ini dia nggak perlu jemput, nungguin, ataupun khawatir karena dia bakal ditemenin sama Fulana dan Fulano. Setelah selesai menelpon, Terry lanjut kerja lagi tuh. Dan pas sekitaran jam 1 malam, 1 pagi nih ya, dia agak sedikit memaksa Fulana dan Fulano untuk pulang duluan aja. Gak apa-apa kok. Fulana dan Fulano pulang tuh. Dan dikarenakan Terry sendirian di restoran pas tengah malam juga, supaya dia merasa lebih aman, dia sengaja tuh mengunci pintu depan restoran lalu lanjut lagi kerja. Yang Terry tidak ketahui adalah pelaku sebenarnya
udah nungguin Terry dari tadi. Sekiranya jam setengah 2 malam, pelaku bisa melihat kalau lampu dalam restoran itu mulai dimatikan. Ya udah deh, pelaku langsung jalan menuju restoran dan pas sampai pintu depan, pelaku melihat Terry lagi membuka pintu untuk keluar dari restoran. Pada saat berpapasan ini, pelaku bisa melihat wajahnya Terry kaget gitu. Tapi tiba-tiba jadi bete, kayak, lo lagi. Nah, apa sih? Dikarenakan pintu depannya terbuka, pelaku masuk tuh ke restoran. Pelaku kayak meminta kesempatan kepada Terry untuk ngobrol sebentar karena ada hal penting yang ingin diomongin. Pelaku dipersilakan tuh masuk sama Terry, dan untuk beberapa menit selanjutnya mereka berdua ngobrol. Walaupun begitu, pelaku tidak bisa mengubah pikirannya Terry karena dia sudah kekeh dengan pendiriannya. Dikarenakan hal tersebut, pelaku tersundut emosi. Dia menjadi marah-marah, berteriak, dan mulai bertindak agresif. Waktu itu, pelaku langsung mendorong Terry dengan keras sampai-sampai badannya terjatuh ke lantai dan barang-barangnya pada terlempar semua. Terry berusaha bangun dong. Dia emosi juga nih karena lu main dorong-dorong aja loh. Sayangnya, pelaku langsung menindih tubuhnya Terry, lalu pelaku memegang dan membenturkan kepalanya Terry ke lantai berkali-kali. Terry pada momen itu berusaha melawan. Dia waktu itu berusaha menahan cekikannya pelaku sampai-sampai kulitnya si pelaku ya tersimpan di bawah kuku jarinya. Tragisnya, pada momen itu pelaku langsung mengambil salah satu pisau yang tersimpan di laci dapur dan menusuk Terry berkali-kali. Walaupun begitu, Terry masih belum meninggal juga. Dia mungkin lagi sekarat dan bakal meninggal sebentar lagi nih akibat kehabisan darah. Pas ini, pelaku langsung mengambil salah satu plastik sampah pembungkus gitu dan membungkam kepalanya Terry sampai dia bener-bener gak bisa bernafas. Gak lama kemudian, dikarenakan tercekik akibat plastik sampah, Terry meninggal dunia tanpa pernah mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, supaya Terry bener-bener udah meninggal, pelaku langsung menggorok dan menancapkan pisau ke lehernya Terry. Dengan ini, pelaku yakin udah nih ya bener-bener membunuh Terry karena pada dasarnya dia udah menghabisi Terry sebanyak 3 kali. Demi menutupi jejaknya, pelaku waktu itu lari ke berangkas restoran. Dia buka paksa lalu ambil semua uang yang ada di sana. Pelaku sengaja juga kabur melalui jendela drive-thru walau pintu depan restoran terbuka. Tapi demi mengelabui polisi, ya demi membuat seolah-olah ini adalah kasus perampokan yang berujung pembunuhan, dia keluar lewat jendela drive-thru. Setelah itu, pelaku langsung kabur dan diam-diam masuk lagi ke rumahnya untuk tidur. Sekiranya jam 7 pagi, pelaku udah siap nih untuk bekerja. Dan supaya narasi dia semakin kuat, dia lewat tuh depan rumahnya Terry, ngobrol sama orang tuanya Terry dan berpura-pura khawatir. Yang padahal pelaku tahu betul kalau pagi buta tadi dia baru aja menghabisi Terry di restoran. Buat yang belum paham, pelaku dari kasus pembunuhannya Terry adalah Albert Scott, tunangannya Terry. Di ruang interogasi, pada saat membuat pengakuan, Albert mengatakan kalau Terry sebenarnya ingin membatalkan pernikahannya. Mereka belum resmi putus, tapi Albert sudah mencium bau-bau bakalan diputusin nih karena Terry menganggap Albert terlalu posesif, cemburuan, manipulatif, dan berperilaku impulsif. Di pagi buta, ketika Albert masuk ke restoran, dia sebenarnya ingin memohon kepada Terry untuk tidak membatalkan pernikahannya. Tapi dikarenakan Terry udah kekeh ingin membatalkan pernikahannya, di momen itulah Albert gelap mata. Atas perbuatannya, Albert dinyatakan bersalah atas pembunuhan Terry dan juga perampokan. Albert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Albert sering banget tuh nungguin Terry di restoran Roy Rogers sampai selesai. Yaudah deh, dikarenakan hal tersebut, Yaudah deh, dikarenakan hal tersebut lah. Yaudah deh. Lalu tersangka keempat dari Lalu